Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wala ilaha illallah. Alhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya jal jalali wal ikram. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang keharuman bulan Muharram. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Muharram merupakan nama bulan yang ke-1 atau bulan pertama dalam kalender Hijriah atau penanggalan Islam. Di dalam agama Islam, bulan Muharram merupakan salah satu di antara 4 bulan yang termasuk bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddata asyhuri indallahi tsana asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyimu fala tazlimu fihinna anfusakum." Yang artinya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Quran surat At-Taubah ayat 36. Lalu apa saja 4 bulan yang suci atau bulan yang haram tersebut? Dari Abu Bakrah, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram atau bulan suci. 3 bulannya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 1 bulan lagi adalah Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari nomor 3197 dan Muslim nomor 1679. Lalu kenapa bulan-bulan tersebut disebut dengan sebutan bulan haram? Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah mengatakan, dinamakan bulan haram karena ada 2 makna. Makna yang pertama, pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan. Orang-orang jahiliyah pun meyakini hal yang demikian. Makna yang kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan yang lainnya karena mulianya bulan tersebut. Demikian pula pada saat itu sangatlah baik untuk melakukan amalan ketaatan. Silakan baca kitab Zadul Masir karya Ibnul Jauzi bab tafsir surat At-Taubah ayat 36 halaman 173. Selanjutnya, karena pada saat itu adalah waktu yang sangat baik untuk melakukan amalan ketaatan, sampai-sampai para salaf sangat suka untuk melakukan puasa pada bulan haram. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, pada bulan-bulan haram, aku sangat senang berpuasa di dalamnya. Ibnu Abbas mengatakan, Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram. Dianggap sebagai bulan suci. Melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar. Dan amalan soleh yang dilakukan akan menuai pahala yang lebih banyak. Silakan baca kitab Lataif Al-Ma'rif karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Selanjutnya adalah bulan Muharram adalah Syahrullah atau bulan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada Syahrullah atau bulan Allah, yaitu Muharram.
Sementara solat yang paling utama setelah solat wajib adalah solat malam. Hadis riwayat Muslim nomor 1163. Selanjutnya yaitu bulan Muharram sungguh sangat istimewa karena disebut Syahrullah, yaitu bulan Allah, dengan disandarkan pada lafaz jalalah Allah. Karena disandarkannya bulan ini pada lafaz jalalah Allah, inilah yang menunjukkan keagungan dan keistimewaannya. Silakan baca kitab Tuhfatul Ahwazi karya Al-Mubarakfuri halaman 368. Selanjutnya yaitu Zamaksyari rahimahullah mengatakan bulan Muharram disebut Syahrullah atau bulan Allah disandarkan pada lafaz jalalah Allah untuk menunjukkan mulia dan agungnya bulan tersebut. Sebagaimana pula kita menyebut Baitullah yang artinya rumah Allah dan Alullah yang artinya keluarga Allah ketika menyebut suku atau kaum Quraisy. Penyandaran yang khusus di sini dan tidak kita temui pada bulan-bulan lainnya menunjukkan adanya keutamaan pada bulan Muharram ini. Bulan Muharram inilah yang menggunakan nama Islami. Nama bulan Muharram sebelumnya adalah Safar al-Awwal. Sementara bulan lainnya masih menggunakan nama jahiliyah. Sedangkan bulan Muharram atau hanya bulan inilah yang memakai nama Islami yang disebut sebagai Muharram. Bulan Muharram adalah seutama-utamanya bulan untuk berpuasa penuh setelah bulan Ramadan. Adapun melakukan puasa tatawu atau puasa sunnah pada sebagian bulan, maka itu masih lebih utama daripada melakukan puasa sunnah pada sebagian hari, seperti pada hari Arafah dan pada puasa Asyura atau 10 Muharram. Bulan Muharram memiliki keistimewaan demikian karena bulan ini adalah bulan pertama dalam setahun dan pembuka tahun. Silakan baca kitab Faidul Qadir karya Al-Munawi halaman 53. Selanjutnya Al-Hafiz Abul Fadl Al-Iraqi mengatakan dalam Syarah Tirmizi, apa hikmah bulan Muharram disebut dengan Syahrullah atau bulan Allah, padahal semua bulan adalah milik Allah. Beliau kemudian menjawab, disebut demikian karena di bulan Muharram ini diharamkan pembunuhan. Juga bulan Muharram adalah bulan pertama dalam setahun. Bulan ini, maksudnya bulan Muharram, disandarkan pada Allah untuk menunjukkan keistimewaannya bulan Muharram ini. Dan Nabi SAW sendiri tidak pernah menyandarkan bulan lain pada Allah Ta'ala kecuali bulan Allah, yaitu Muharram. Silakan baca kitab Syarah Suyuti li Sunan An-Nasai karya Abul Fadl As-Suyuti halaman 206. Selanjutnya adalah kita bicarakan tentang puasa Asyura. Dari sekian hari di bulan Muharram, yang lebih utama adalah puasa pada hari Asyura, yaitu pada tanggal 10 bulan Muharram. Abu Qatadah Al-Ansori berkata yang artinya Nabi SAW ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah. Beliau SAW menjawab, puasa Arafah akan menghapus dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Beliau juga ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura. Lantas beliau SAW menjawab, puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Kemudian tentang puasa Tasu'a, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa ketika Nabi SAW melakukan puasa hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin untuk melakukannya, pada saat itu ada yang berkata yang artinya,
"Wahai Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Lantas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang artinya, apabila tiba tahun depan, insya Allah kita akan berpuasa pula pada hari ke-9. Ibnu Abbas mengatakan yang artinya, belum sampai tahun depan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah keburu meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim nomor 1134. Imam Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah, Imam Ahmad, Ishaq dan selainnya mengatakan bahwa dianjurkan atau disunahkan berpuasa pada hari ke-9 dan hari ke-10 sekaligus. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari ke-10 dan berniat atau berkeinginan berpuasa juga pada hari ke-9. Silakan baca kitab Syarah Muslim halaman 12 dan 13. Ibnu Rajab mengatakan, di antara ulama yang menganjurkan berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram sekaligus adalah Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq. Adapun Imam Abu Hanifah menganggapnya makruh jika seseorang hanya berpuasa pada hari ke-10 saja. Silakan baca kitab Lataif Al-Ma'arif halaman 99. Sebagaimana penjelasan dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, kita lebih baik berpuasa 2 hari sekaligus, yaitu pada tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Karena dalam melakukan puasa Asyura ada 2 tingkatan, yaitu tingkatan yang pertama, yaitu tingkatan yang lebih sempurna, yang berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram sekaligus. Tingkatan yang kedua, tingkatan di bawahnya, yaitu yang berpuasa hanya tanggal 10 Muharram saja. Silakan baca kitab Tajridul Ittiba halaman 128. Selanjutnya adalah saya akan sampaikan tentang beberapa hadis doif atau hadis lemah dan juga hadis maudhu atau hadis palsu tentang keistimewaan bulan Muharram. Hal ini wajib diketahui agar kita tidak berhujah atau berdalil, apalagi sampai mengamalkan hadis-hadis yang doif dan maudhu. Hadis yang pertama, sesungguhnya Allah menciptakan langit-langit dan bumi pada hari ke-10 bulan Muharram. Hadis ini derajatnya maudhu atau palsu. Kedua, barang siapa yang bercelak dengan serbuk celak ismit pada hari ke-10 bulan Muharram, maka matanya tidak akan terkena penyakit mata selamanya. Hadis riwayat Al-Hakim, dan beliau menjelaskan bahwa hadis ini mungkar. Ibnul Jauzi menyebutkan dalam kitab Al-Mawdu'at atau kumpulan hadis-hadis palsu. Yang ketiga adalah barang siapa yang berpuasa pada hari ke-10 bulan Muharram, niscaya Allah akan mencatat baginya pahala ibadah 60 tahun. Ini adalah hadis batil, diriwayatkan oleh Habib Abi Habib Al-Haisami, menyatakan bahwa Habib bin Abi Habib adalah seorang yang ditinggalkan periwayatannya atau hadisnya matruk dan pendusta atau kadzab. Yang keempat adalah barang siapa yang melapangkan orang yang menjadi tanggungan nafkahnya pada hari ke-10 bulan Muharram, maka Allah pun akan melapangkan urusannya dalam 1 tahun penuh. Al-Haisami bin Shaddaq menyendiri dalam meriwayatkan hadis atau perkataan di atas. Sedangkan ia adalah perawi yang doif dengan kesepakatan para ulama. Imam Ahmad pun menyatakan bahwa hadis ini tidak ada asalnya. Ibnu Rajab menerangkan bahwa sanadnya lemah, dan Ibnul Jauzi menyebutkannya dalam kitab Al-Mawdu'at atau kitab kumpulan hadis-hadis palsu. Yang kelima adalah sesungguhnya Allah menerima taubat Nabi Adam pada hari ke-10 bulan Muharram. Allah menyelamatkan Nabi Nuh pada hari ke-10 bulan Muharram. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim
dari api pada hari ke-10 bulan Muharram. Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan yang besar pada hari ke-10 bulan Muharram. Nabi Yakub berkumpul dengan Nabi Yusuf pada hari ke-10 bulan Muharram. Serta At-Taurah diturunkan pada hari ke-10 bulan Muharram. Hadis ini dan beberapa hadis yang bunyinya hampir sama, maka seluruhnya adalah dusta, tidak ada asalnya, serta derajatnya lemah. Kecuali riwayat tentang selamatnya Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dari musibah tenggelam. Selanjutnya adalah hadis yang ke-6. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan membangunkannya satu kubah di udara yang memiliki 4 pintu. Tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis ini palsu. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at halaman 199. Dan Asy-Syaukani dalam kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah halaman 45 menyatakannya juga hadis itu palsu. Yang ke-7 adalah siapa yang berpuasa pada hari terakhir bulan Zulhijjah dan hari pertama bulan Muharram, berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan berpuasa. Allah menjadikan puasa ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Dari sumber lainnya disebutkan selama 50 tahun. Hadis ini dusta karena di sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan dari Asy-Syaukani di dalam kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah halaman 45 dan 96. Hadis yang ke-8. Siapapun yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk 1 hari puasa dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis ini juga palsu, sebagaimana keterangan Syekh Al-Albani di dalam kitab Silsilah Hadis Dhaif nomor 412. Yang ke-9, bulan yang paling mulia adalah Muharram. Hadis ini dhaif, sebagaimana keterangan Syekh Al-Albani di dalam kitab Dhaif Al-Jami Asy-Shaghir nomor 1805. Yang ke-10, pemimpin umat manusia Adam, pemimpin bangsa Arab Muhammad, pemimpin bangsa Romawi Suhaib Ar-Rumi, pemimpin bangsa Persia Salman Al-Farisi, pemimpin bangsa Habsah Bilal bin Rabah, pemimpin gunung yaitu Gunung Sina, pemimpin pohon yaitu Bidara, pemimpin bulan Muharram, dan pemimpin hari yaitu Jumat. Hadis ini palsu, sebagaimana keterangan Syekh Al-Albani di dalam kitab Dhaif Al-Jami Asy-Shaghir nomor 769. Hadis yang ke-11. Abu Hurairah berkata yang artinya, barang siapa yang melakukan sholat antara duhur dan asar sebanyak 40 rakaat pada hari Asyura, di setiap rakaat ia membaca Al-Fatihah 1 kali, ayat kursi 10 kali, Qul huwallahu ahad atau Al-Ikhlas 11 kali, Al-Mu'awwijatain yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas 5 kali. Setelah salam ia beristighfar 70 kali, maka Allah akan menganugerahkan kubah putih di surga Firdaus. Di dalamnya terdapat rumah yang terbuat dari batu mulia hijau seluas 3 kali luas dunia. Di dalam rumah itu terdapat ranjang dari cahaya. Kaki-kaki ranjang tersebut terbuat dari materi yang kokoh, yang disebut Al-Anbar, Al-Yasub, yang terdapat 1000 kasur dan ja'faron di dalamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi lengkap dengan sanadnya. Beliau menyatakan bahwa hadis jenis ini disebutkan secara panjang lebar dan hadis ini palsu atau maudhu, serta para perawinya tidak diketahui identitasnya. Hadis yang ke-12. Seorang badui bertanya tentang puasa Arafah dan puasa Asyura kepada Nabi SAW.
Lalu beliau SAW bersabda yang artinya, puasa hari Asyura menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, dan puasa Arafah menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Abu Ya'la Al-Musili dengan sanad lemah. Karena hadis ini dikatakan sanadnya lemah karena terdapat seorang perawi dari kalangan tabi'in yang tidak diketahui identitasnya. Di samping lemah sanadnya, hadis ini juga menyelisihi hadis riwayat Imam Muslim sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab sahihnya dan sudah dinukil di bagian awal video tadi. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pemaparan saya pada hari ini tentang keistimewaan bulan Muharram. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan puasa Tasu'a dan juga puasa Asyura pada tahun ini. Sebab kita tidak bisa menjamin apakah kita masih bisa melaksanakan puasa Tasu'a dan puasa Asyura di tahun depan dan tahun-tahun yang akan datang. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fina, semoga Allah memberkahi kita semua. Sahalallahu lana khairan haitsu ma kunna. Semoga Allah memudahkan kita dalam kebaikan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.